Sebuah pesan di penghujung petang. Di antara ramai lalu lalang kendaraan di jalan kawasan Pasar Kliwon, kota kecamatan, ada hal yang cukup menyita perhatian banyak orang, termasuk aku yang sedang memarkir sepeda di tepi jalan karena menunggu istri berbelanja di dalam pasar. Seorang bapak tua tak dikenal tampak membagi-bagikan sesuatu pada setiap orang yang dijumpainya. Sebenarnya yang membuatnya menjadi pusat perhatian bukan hanya lantaran aktivitasnya itu, tetapi lebih karena penampilannya yang bisa dibilang mirip dengan orang Majnun pada umumnya. Berpakaian compang-camping, kumal, ditambah lagi rambutnya yang gimbal dan berkulit legam usang, cukuplah mengesankan bahwa bapak tua itu benar-benar sudah owah pikirannya. Sekilas jika kuperhatikan, barang yang ia bagi adalah sebuah buntalan kecil plastik warna hitam, namun tidak tahu persis apa isinya. Dan karung kumal yang disanggulnya kemana-mana itu sepertinya memuat persediaan barang yang sedang dibagikannya. Aku masih memperhatikannya dari kejauhan karena posisinya yang memang berada di seberang jalan. Kusulut kretek untuk mengusir bosan karena menunggu. Masih kulihat dengan seksama bapak tua itu. Ia terlihat masih terus membagikan buntalannya, meskipun tidak jarang orang yang ditemuinya menolak karena mungkin heran dan takut. Kejadian itu kontan saja menerbitkan tanda tanya besar di benak. Siapa sebenarnya bapak tua misterius itu? Apa benar dia orang gila? Jika melihat gelagatnya, tidak salah juga jika orang-orang akan menganggapnya gila. Sesekali tampak ekspresinya yang dingin tanpa bicara, seolah sedang menghayati dunianya sendiri. Namun sesekali juga terdengar tawa yang terbahak-bahak lepas, seperti tanpa beban. Dan sesudah itu diam sejenak. Tak lama berselang terdengar suara tangis pilu menyayat hati siapapun yang mendengar. Kini bapak tua itu berada tepat di arahku, namun masih di seberang jalan. Ia terlihat memberikan buntalannya pada beberapa anak muda yang sedang memasang banner di atas pepohonan. Bapak tua itu masih saja menawari buntalannya karena mungkin dirasa mengganggu. Para pemuda itu akhirnya membentak dengan kasar dan mengusir orang tua berpakaian rombeng itu. Tidak terasa sebatang rokokku ternyata telah habis. Kubuang puntungnya sekenanya saja di depanku. Tidak sadar, kuarahkan tepat di bawah kaki dekil tak beralas yang tiba-tiba saja muncul di depanku. Betapa kagetnya aku
ketika yang kulihat di hadapanku kini adalah si bapak tua pembagi buntalan tadi. Sejak kapan ia yang baru saja tadi berada di seberang jalan dan dibentak para pemuda, kini sudah berada di depanku dan mengelurkan buntalan plastik hitam padaku. Masih diliputi rasa heran bercampur kaget, aku menerima saja pemberiannya. Kulihat sekilas bapak tua itu dan tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Ia nampak menyunggingkan senyum. Di balik kulit wajahnya yang hitam dan berkeriput, terlepas dari penampilannya yang membuat orang berprasangka buruk, kurasakan ada keteduhan di balik tatapannya yang dalam. Dan yang lebih mengagetkan, bapak tua itu mengucapkan salam dengan fasihnya hingga hatiku bergetar sebelum akhirnya ia berlalu dari hadapanku. Aku masih berdiri mematung seperti orang terhipnotis. Selang beberapa saat kemudian, barulah aku sadar dan baru bisa menjawab salam bapak tua misterius itu. Ku coba membuka buntalan plastik hitam yang sedang ku genggam. Tidak terduga sama sekali, ternyata buntalan itu berisi sabun cuci pakaian. Apakah ini hanya kebetulan saja, ataukah memang ada pertanda lain yang harus kubaca dari peristiwa ini? Sambil merenung, ku tengadahkan wajahku jauh ke langit, dan tak sengaja pandanganku tertuju ke arah tulisan banner di seberang jalan. Ku baca dengan seksama tulisan yang tertera, "Marhaban ya Ramadan, mari sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan penuh berkah." Aku sampai lupa bahwa sore ini adalah penghujung bulan Sya'ban, dan dalam hitungan jam saja akan masuk bulan yang sangat mulia dan penuh berkah. Babat 29 Sya'ban 1440 Hijriah.